Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, ikhwati talabah, arsyadani wa arsyadukum ta'ala nastamir wa nakhtu darsana fi matni Abi Syuja' qad intahayna wa qara'na kitab al-faraid wal wasiyah wal an naqra' kitabun nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa limasyaikhi masyaikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kitabun nikah wa ma yata'allaqu bihi minal ahkami wal qadaya. Kitab nikah dan apa-apa yang berkenaan dengan nikah berupa hukum dan qadaya. Qadaya di sini maksudnya adalah khulu dan lain sebagainya. Khulu dan lain sebagainya. An-nikahu, menikah, mustahabun, itu dianjurkan, sunnah, liman yahtaju ilaihi, bagi orang yang membutuhkannya. Yang dimaksud yahtaju ilaihi di sini adalah membutuhkan wata', yashtaqu lil wat'i in wajada uhbatahu, kalau dia sudah memiliki bekal untuk menikah. Bekal untuk menikah itu apa? 1. Mahar. 2. Pakaian. 3. Nafkah. 3. Nafkah. Nafkah ini untuk di malam pernikahannya. Tambah 1 lagi, maskan. Jadi bekal nikah itu mahar, pakaian, kemudian nafkah sama maskan, tempat tinggal. Meskipun tempat tinggal itu hanya sehari semalam setelah akad. Kalau orang belum punya bekal untuk nikah, tapi dia sudah butuh terhadap wata', maka hukumnya lebih baik dia meninggalkan nikah. Artinya tidak nikah dulu. Kemudian dia mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Wa malam yastati fa'alihi bisawm fa innahu lahu wija. Itu saum wija, itu saum benteng. Itu ada yang rajin puasa? Enggak ada. Berarti belum membara syahwatnya berarti kan, makanya tidak perlu puasa. Wa yajuzu lil hurri. Kadang nikah itu hukumnya bisa haram. Bisa haram nikah itu. Orang yang masih belum siap dua-duanya, belum butuh wata', tidak punya bekal, tidak punya ilmu, tidak ngerti, bahkan yakin tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban, itu nanti hukumnya sampai pada taraf haram. Kadang juga wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang khawatir dirinya akan terjatuh pada perzinaan. Orang yang khawatir dirinya jatuh pada perzinahan, atau orang yang tidak bisa sama sekali untuk ngerem nafsunya, syahwatnya, sehingga kalau orang itu di depan laptop, pegang HP yang diakses, ya akhirnya pelampiasan nafsu. Padahal yang seperti itu kan haram, kan seperti itu. Maka yang seperti itu ya segera menyiapkan bekal, kemudian segera menikah. Semoga dengan menikah penyakitnya itu bisa sembuh, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau mau menikah, kriteria perempuan yang akan dinikahi jelas bagaimana dalam hadis: solehah, jamilah, ya kan? Goniyah, ya kan? Anaknya tokoh, kan gitu kan. Kalau ada perempuan kok solehah, jamilah, ya kan? Kemudian goniyah,
anaknya tokoh, nasabnya itu nasab unggul, nasab tinggi, ya, kan itu langsung aja itu segera. Tapi ya entah diterima apa enggak kan gitu kan. Itu kan high class kan kalau kayak gitu kan. Makanya kan kalau kata para ustadz, para motivator itu kan selayakkan dirimu kalau pengen dapat pasangan yang terbaik kan gitu. Kemudian hendaknya kalau menikah itu cari perempuan yang wadud, walud. Kan hadisnya kan tazawwajul wadud walud kan gitu. Al wadud itu apa? Al wadud dari kata wadda atau wudda, penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Perempuan itu bisa dilihat kasih sayangnya dari apa? Dari bagaimana cara dia memperlakukan anak kecil, dari bagaimana cara dia kalau dia punya piaraan kan misalkan. Nah, itu juga nanti bisa dilihat dari situ. Bagaimana dia kepada orang tuanya, kepada temannya, itu nanti bisa kelihatan wadudnya. Walud itu apa? Subur ini bisa dideteksi dari nasab, dari keluarganya. Lihat riwayatnya, ibunya anaknya berapa, dia punya saudara berapa. Oh, dia anak ke-8. Nah, berarti ada riwayat subur. Kakak-kakaknya yang 7 itu masing-masing minimal yang paling sedikit anaknya 3, rata-rata anaknya 5. Berarti ini itu berarti walud. Nah, jadi al-wadud, walud kan itu. Jelas ya, kalau mau nikah diutamakan yang sudah balik, walaupun belum balik juga sah untuk diakad nikah. Hanya saja nanti kan dicampurnya setelah balik. Kemudian yang ringan maharnya. Kemudian belum punya anak dari orang lain, alias berarti bukan janda kan gitu. Zatu hayain wa aklin kamil, punya rasa malu yang tinggi dan kecerdasan yang sempurna. Aklin kamil itu kan berarti kan akalnya sempurna, atau barangkali maksudnya bukan 99. Ya begitu. Nanti lebih lanjutnya kaitannya dengan tips-tips, kaitannya dengan memilih jodoh dan lain sebagainya, nanti kita ngobrol di luar kelas saja. Ya, kan tidak semuanya kebelet nikah. Kalau kita ceritakan semua nanti malah pada kebelet nikah semua nanti. Saya tidak mau santri-santri saya pada segera menikah. Lanjutkan sekolah yang tinggi dulu. Kecuali untuk mereka yang itu tadi, yang sudah melihat tembok itu udah kayak melihat akhwat. Wa yajuzu lil hurri, boleh bagi orang yang merdeka ayyajma'a baina arba'i haraira, untuk mengumpulkan 4 perempuan yang merdeka. Rubak, poligami. Hukumnya ya juz, mubah. Tapi at-tauhidu ahabbu minat tasyrik. 1 itu lebih disukai daripada tasyrik, berserikat banyakan gitu. Kalau memang mampu finansial, mampu mental, fadol 2, 3, 4 gitu. Kalau belum mampu, tidak ada bekal, bismillah, sunnah rasul, masna, sulasa. Setelah sulasa, istrinya terbengkalai semua, anak-anaknya nggak diopeni, nggak kopen. Walil abdi baina thnataini, kalau budak mau poligami maksimal 2. Wala yankihul hurru amatan, orang yang merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan illa bisyartaini, kecuali dengan 2 syarat. Tentunya yang dimaksud di sini adalah budak perempuan milik orang lain ya. Kalau budak perempuan milik sendiri kan tidak perlu nikah. Adamu sodakil hurrah, tidak mampu, tidak punya
mahar untuk meminang perempuan merdeka. Wa khauful anat, khawatir jatuh pada perzinaan. Kalau tidak ada dua itu, maka tidak boleh orang merdeka menikahi budak perempuan. Pembahasan tentang memandang laki-laki pada perempuan. Wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Pandangan seorang laki-laki pada perempuan dan berlaku sama perempuan pada laki-laki itu ada 7 jenis, ada 7 macam. Yang masuk kaitannya dengan bab nikah adalah nanti yang nomor 4. Ahaduha, yang pertama, nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin, melihat perempuan asing bukan mahram tanpa hajat, tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan, tapi lihat-lihat. Fa ghairu jaiz, hukumnya haram. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Itu yang pertama. Atsani, yang kedua, nadharuhu ila zaujatihi aw amatihi, laki-laki melihat pada istri atau budak perempuannya. Fayajuzu ayanzura ila ma'adal farji minhuma, boleh melihat keseluruhan tubuh kecuali farji. Tapi ini ghairu mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad boleh melihat walaupun sampai pada farji, namun hukumnya makruh. As-salisu, yang ketiga, nadharuhu ila zawati maharimihi aw amatihi al-muzawwajah, melihat pada mahramnya atau budak perempuannya yang sudah menikah. Fayajuzu, maka dibolehkan, fi ma'ada ma bainas surrati warukbah, melihat selain area antara pusar dan lutut. Berarti melihat yang di atas pusar itu boleh, tak? Teori fikihnya boleh, tapi yang diamalkan adalah yang kuat. Nah, jadi yang diamalkan adalah yang boleh dilihat ya mahram menggunakan pakaian kerja, pakaian yang tampak ketika kerja. Jadi ya tetap pakai gamis, tetap pakai baju biasa, walaupun nggak pakai kerudung. Apalagi di masa sekarang, kan gitu, mantu selingkuh sama mertua, itu bapak nyikat anaknya, kakak nyikat adiknya, itu seperti itu. Paham maksudnya ya? Kan gitu. Walaupun secara teori fikih seperti itu, yang diamalkan ya kan enggak terus letterlock seperti ini. Apalagi di zaman syahwat merajalela seperti hari ini. Kan gitu. Jangan nanti antum pulang terus antum beralasan menggunakan darus mata Nabi Suja kepada adik atau kakak antum. Mulai mbak, mulai sing ora oleh iki nek pusar mudhun to, dhuwur pusar ki oleh. Kuaplok. Gitu. Ar-rabi'u, yang keempat, an-nadharu li ajlin nikah. Lah ini nadhar untuk alasan nikah. Fayajuzu, maka boleh, bahkan disunnahkan, ilal wajhi wal kaffain, wajah dan kedua telapak tangan. Jangan nadur ya, harus tahulah full face, full body. Nah, wajah sama kedua telapak tangan. Lah wajah udah biasa lihat atau taat, ya sudah,
Kalau sudah biasa lihat cenderung apa enggak kan itu. Bikin hati ser-ser apa enggak kan itu. Kalau bikin hati enggak ser-ser ya jangan dinikahi. Karena kan nanti akan nemenin kamu sampai kamu mati. Setiap hari kamu lihat itu wajahnya. Sebelum tidur kamu terjaga malam hari ya kamu lihat dia. Bangun tidur ya lihat dia kan. Kamu pulang ngajar ya lihat dia. Berangkat ngajar ya lihat dia kan gitu. Kalau kamu lihat udah sepet, malah mari sengsara. Iya, malah sengsara nanti hidup antum malah kan gitu. Pulang kerja, pulang ngajar pengennya tuh disambut dengan wajah berseri-seri, menyenangkan hati, membahagiakan. Pulang-pulang sepet nah kan gitu. Al-khamisu yang kelima, an-nadharu lil mudawah, melihat untuk pengobatan karena alasan pengobatan, berobat. Fayajuzu, maka dibolehkan ilal mawadhi'il lati yahtaju ilaiha, hanya pada area yang dibutuhkan. Hanya pada area yang dibutuhkan. Itu pun kalau ada seorang perempuan yang sakit, maka diupayakan mencari dokter perempuan muslimah dulu. Kalau tidak ketemu dokter perempuan muslimah, maka mahramnya yang muslim. Jadi urutan pertama itu cari dokter perempuan muslimah. Kalau tidak ada, mahramnya ada nggak yang dokter walaupun laki-laki kan? Yang ketiga, kalau tidak ada, baru perempuan walaupun kafir. Perempuan walaupun kafir. Baru kalau tidak ada dokter perempuan kafir, maka baru dokter laki-laki muslim. Dokter laki-laki muslim. Tapi tetap ditemani oleh mahramnya. Dokter laki-laki muslim ditemani mahramnya. Baru kalau tidak ada dokter laki-laki kafir. Urutannya 5 ya. Dokter perempuan muslimah, mahramnya laki-laki, kemudian dokter perempuan kafir, dokter laki-laki muslim, baru dokter laki-laki kafir. As-sadisu yang keenam, an-nadharu lisyahadati aw lil muamalah, melihat untuk persaksian atau untuk muamalah. Fayajuzu ilal wajhi khassah, boleh hanya pada area wajah. Kalau untuk persaksian ya bahkan meskipun pada tempat selain wajah, sesuai dengan kebutuhan persaksian. Muamalah ya secukupnya. Jangan nemu kucingan, nemu warung kopi yang penjualnya itu ayu, tekani terus. Ini lil muamalah, la ba'sa ada, la ba'sa. Famu kadalik la ba'sa. Alasane beli kopi lil muamalah, ngopi ayune baksa la baksa. As-sabiu yang ketujuh, yang terakhir, an-nadhuru ilal amati inda batiya'iha, melihat seorang budak perempuan ketika membelinya. Fayajuzu ilal mawadhi'il lati yahtaju ila taqlibiha, maka boleh melihat area yang memang dibutuhkan untuk diperiksa, untuk diteliti. Selain area antara pusar dan lutut. Faslun, fasal berikutnya fi arkanin nikah, rukun-rukun nikah. Ingat, nikah tidak sah kalau rukun-rukun ini tidak terpenuhi. Wala yasihhu aqdun nikahi illa biwaliyin, akad nikah itu tidak sah kecuali dengan hadirnya adanya seorang wali. Wa syahidai adlin, dan 2 saksi yang
adil. Tambah satu lagi, sebenarnya rukunnya itu ada 3. Jadi wali, 2 saksi sama sigot. Sigot itu ijab qabul. Ijab qabul. Dan ijab qabul itu harus muttasil, harus langsung disambut, tidak boleh dijeda. Zawaztuka, angkahtuka fulana binti bimahri adawati su'udil jabal halan. Qabil tuh nikah langsung disambut. Kan enggak apa-apa mahar adawati su'udil jabal. Boleh enggak apa-apa. Tenda, SB, kompor, nesting, sak perangkat kan. Adawati su'udil jabal kan, seperangkat alat daki. Enggak apa-apa. Adawati sholah kan terlalu berat. Masjid akad nikah itu disunnahkan dilakukan pada bulan Syawal di hari Jumat awal siang. Jadi antum lihat di faidah itu, di foto nomor 1 itu ada faidah disunnahkan melaksanakan akad nikah itu di bulan Syawal hari Jumat permulaan siang. Kemudian disunnahkan juga berikutnya dilakukan di masjid, dihadiri oleh banyak orang. Disunnahkan juga untuk dukhulnya nanti di bulan Syawal itu juga. Di bulan Syawal juga. Baik di Syawal itu atau Syawal tahun depan. Ya, barangkali setelah akad kemudian dapat tugas gitu kan. Tak tinggal tugas sih ya. Kok tahun ngarep. Nah, tugasnya setahun. Ya. Wa yaftaqirul waliyyu wasyahidani ila sittati syara'ita. Wali dan 2 saksi menghajatkan butuh 6 syarat. Al-Islamu yang pertama Islam. Wal bulughu balik. Wal aqlu berakal. Wal hurriyatu merdeka. Budak itu kan tidak bisa menjadi wali untuk dirinya sendiri, apalagi menjadi wali untuk orang lain. Wadzukuratu laki-laki. Ada satu hadis itu kan, la tuzawwijil mar'atul mar'ata wa la tuzawwijil mar'atu nafsaha. Seorang perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain, seorang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Artinya ya wali itu harus laki-laki. Kalau emang tidak ada wali sama sekali, udah akad nikahnya diwakilkan kepada mempelai laki-laki aja. Angkah tuka, wazawaj tuka, nokobil tuh. Dia yang ijab, dia yang qabul. Itu dalam fikih Islam adilatuhu itu saya baca boleh, bisa. Kalau memang terjadi satu kondisi seperti itu maka bisa. Tapi kalau hari ini kan ada KUA. Artinya kan walaupun tidak ada wali sama sekali kan ada perangkat keagamaan dari pemerintah yang bisa dijadikan sebagai wali kan seperti itu. Wal adalatu adil. Kalau 2 saksi harus adil, tapi kalau wali tidak harus adil tapi cukup adamul fiski. Adamul fiski. Karena adil itu kan apa? Orang yang dia terjauh dari terhindar, menjauhkan dirinya dari dosa besar dan dosa kecil. Illa annahu, hanya saja la yaftakiru nikahud dhimmiyati ila islamil wali. Ketika seorang muslim menikahi perempuan dhimmi, maka tidak perlu walinya itu untuk beragama Islam. Tapi dhimmiyah di sini nanti syaratnya banyak.
dan hari ini hampir tidak didapati. Syarat dhimmiyah di sini yang saya catat ketika saya ikut daris dengan Ustaz Khairuddai dan Ustaz Setia Nugroho itu, nasabnya harus nyambung pada orang Nasrani atau orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad. Jadi dhimmiyah di sini maksudnya adalah keturunan Nasrani atau Yahudi, dan nasabnya harus nyambung sampai orang Nasrani atau orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad. Kayaknya antum sih tidak ada yang pengen nikah sama orang Yahudi atau Nasrani lah, nikah sama muslimah sajalah. Ya, apa ada yang punya inceran orang Yahudi? Wala nikahul amati ila adalatis sayyid. Tidak pula pernikahan budak perempuan itu menghajatkan pada adilnya tuan. Kenapa? Karena tuannya itu menikahkan bukan karena perwalian, tapi karena kepemilikan. Makanya tuannya tidak harus adil. Nah, kemudian wali itu siapa? Wali itu siapa? Wa aulal wulad. Wali yang paling prioritas, artinya secara urut, al abu, bapak. Tsummal jaddu abul abi, kemudian kakek, yang mana kakek ini adalah maksudnya bapaknya bapak, bukan bapaknya ibu. Ingat, wali nikah perempuan kalau tidak ada bapak maka kakek dari bapak, bukan kakek dari ibu. Kalau tidak ada kakek tapi ada buyut, ya buyut tidak apa-apa, tapi buyut dari bapak, bukan buyut dari ibu. Tsummal akhu lil abi wal ummi, kemudian saudara kandung seayah seibu, kakak atau adik. Kalau bapak tidak ada, kakek tidak ada, kakak nggak punya, yang kakak kandung tidak punya, tsummal akhu lil abi, saudara seayah. Kalau saudara seayah pun nggak ada, maka tsumma benul akhi lil abi wal ummi, keponakan kandung tadi. Ponakan kandung mau nikah, kakak-kakaknya sudah pada meninggal, tapi dia punya keponakan, kakak-kakaknya pada punya anak, ada anak laki-laki, maka keponakannya itu nanti yang menjadi walinya. Summa benul akhi lil abi, kemudian keponakan seayah. Summal ammu, baru kemudian paman, Paman ini berarti siapa? Al-ammu itu berarti siapa? Kakak atau adiknya bapak. Jadi Pak D itu harus Pak D yang dari bapak, bukan Pak D dari ibu. Ingat, Pak D yang dari bapak, bukan Pak D dari ibu. Summa benuhu, kemudian anaknya paman. Berarti apa? Sepupu. Ala hadat tartib, urut sesuai dengan tertib yang ini yang disebutkan. Berarti paman kandung, paman seayah, kemudian sepupu kandung, kemudian sepupu seayah. Fa idza udimatil asobat fal maula al mu'tik. Kalau semua wali-wali ini tidak ada, asobah yang ini tidak ada, maka al maula al mu'tik, tuan yang memerdekakannya. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya dari si maula al mu'tik. Summal hakim, kemudian baru turun ke hakim. Baik hakimnya hakim umum atau hakim khusus seperti seorang qadhi. Nah, kayak hakim di sini kan kalau hari ini ya bisa diwakili oleh KUA seperti itu. Wala yajuzu, tidak diperbolehkan ayyusarriha bi khutbati mu'taddatin, melamar secara gamblang, secara jelas seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik iddahnya itu iddah karena talak bain atau karena talak roj'i, atau iddah karena ditinggal mati oleh suaminya.
Pokoknya kalau ada seorang perempuan masih dalam masa iddah, maka kita sebagai laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengkhitbah secara terang-terangan. Wa yajuzu, dan diperbolehkan ayu arridho, menyindir laha, si perempuan tersebut. Nanti kayaknya nggak pantas deh sendirian. Kalau sendirian nanti gitu kan. Jadi ada majasnya di situ, tidak terus. Mana ya? Wayang kihaha ba'dang qidha'i iddatiha. Lah nanti dinikahinya setelah selesai masa iddah. Wan nisa'u, perempuan itu ala dzurbaini, ada dua macam, ada dua jenis. Sayyibatin, janda, wa abkarin, perawan. Fal bikru, perawan, baik dia masih kecil atau sudah dewasa. Ya juzulil abi wal jaddi, boleh bagi bapak dan kakek. Ijbaruha ala nikah, memaksanya untuk menikah dengan syarat tidak boleh asal pokoknya kudune gelem nikah karo iki, apik iki. Padahal dibalik itu ternyata si laki-lakinya, kalau kamu nikahkan sama anakmu yang itu, nanti hutangmu lunas semua. Kemudian maksa anaknya untuk nikah. Jadi bapak atau kakek boleh memaksa anaknya yang perawan untuk menikah kalau terpenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, tidak ada permusuhan antara ayah dan anak. Alla yakuna bainaha wa baina waliyyiha adawatun zahirah. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak dengan bapak atau kakeknya, atau dengan calon suaminya. Nah ini. Jadi kalau sebelum itu bapak sama anak memang udah nggak akur, udah konflik, ya bapaknya nggak berhak untuk maksa anaknya. Yang kedua, ayyuzawwijaha bimahri mithliha, dinikahkannya dengan mahar misal. Mahar misal itu ya mahar standar setempat atau standar keluarganya, kakak adiknya, saudara-saudaranya. Yang ketiga, ayyuzawwijaha min kuf'in, laki-laki yang dijodohkan itu hendaknya sekufu dengan anaknya. Sekufu itu maksudnya apa? Sebanding dalam 4 aspek: din, mal, jamal, nasab. Agamanya, hartanya, kecantikannya, keparasnya lah, kemudian nasabnya. Paksa nikah tapi ternyata laki-lakinya preman, berarti kan tidak kufu. Padahal anaknya santriwati alumni misalkan mana, pondok tahfidz misalkan, itu kan hafidho. Wasayyibu, premannya belum tobat ya. Kalau preman yang sudah tobat menjadi alim, hafal Quran juga, ya udah lain kasus. Wasayyibu, janda. Janda itu apa sih? Allati zalat bikaratuha biwat'in, perempuan yang keperawanannya sudah hilang karena watuk. La yajuzu, tidak diperbolehkan tazwijuha. La yajuzu di sini juga bermakna la yasihu, artinya tidak sah menikahkan anak yang dia itu statusnya janda, illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali setelah disampaikan kepada anaknya dan mendapatkan izin dari anaknya untuk
dinikahkan. As-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'dan wa idnuha sumatuha. Rawahul khamsah. Tambah satu tentang mahram. Nanti kita selesai. Untuk mahar nanti kita baca pekan depan insyaallah. Faslun fi muharramatin nikah wa muthbitatil fihi. Wal muharramatu bin nassi arba'a asyrah. Perempuan yang haram dinikahi dengan dalil Al-Qur'an, nas Al-Qur'an ada 14. Sab'un bin nasabi, yang 7 karena nasab. Wahunna, yang 7 itu adalah al-ummu wa in alat, ibu ke atas, nenek, buyut, itu tidak boleh dinikahi, haram. Wal bintu wa in safalat, anak perempuan meskipun terus ke bawah, cucu, cicit, anaknya cicit, cucunya cicit, cicitnya cicit, anaknya cicitnya cicit, sampai cicit terus ke bawah. Wal ukhtu, saudari perempuan. Wal ammatu, bibi dari bapak. Wal khalatu, bibi dari ibu. Wa bintul akhi, keponakan perempuan. Wa bintul ukhti, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Jadi keponakan itu baik dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, sama-sama mahram, tidak boleh dinikah. Wasnatani birrodok, yang 2 mahramnya karena susuan. Wahuma, yaitu al-ummul murdi'atu, ibu yang menyusuinya. Wal ukhtu minar rodoati, dan saudari sesusuan. Jadi simpelnya kalau kaitannya dengan susuan maka gini, misalkan nih Agus, misalkan Agus disusui oleh Maimunah, maka Agus anggap saja Maimunah ini ibu kandungnya. Jadi yang nasab tadi berlaku sama. Anaknya Maimunah yang perempuan nggak boleh nikah sama ini, saudara sesusuan. Paham ya? Wa arba'un bil musaharah, yang 4 mahram karena hubungan pernikahan, besanan. Jadi berapa? Dah 7 sama 2, 9 tambah sini 4, 13. Wa hunna ummu zaujah. Ummu zaujah berarti apa? Ibunya istri berarti apa? Mertua. Sekedar kita akad dengan seorang perempuan, maka ibunya perempuan itu sudah menjadi mahram kita. Warrabibatu idza dakhala bil ummi, rabibah itu anak tiri. Kalau sudah dukhul dengan ibunya. Jadi kalau kepada mertua sekedar kita akad dengan seorang perempuan, maka ibunya atau mertua kita otomatis menjadi mahram. Tapi kalau dengan anak tiri, selama kita belum dukhul dengan ibunya, maka anak tiri itu masih bukan mahram. Kalau kita sudah dukhul dengan ibunya, baru anak tiri itu mahram. Wa zaujatul abi. Zaujatul abi berarti apa? Ibu tiri. Wa zaujatul ibni berarti apa? Menantu. Wa wahidatun min jihatil jam'i, yang 1 mahramnya dari jalur al-jam'. Al-jam' itu mengumpulkan. Maksudnya apa? Menikahi 2 perempuan dalam satu waktu.
menjadikan dua perempuan sebagai istri dalam satu waktu. Tapi ini mahramnya mahram muakkad, tidak muabad. Wa hiya ukhtuz zaujah, yaitu ukhtuz zaujah berarti apa? Ipar, baik kakak ipar atau adik ipar. Itu mahram, tapi mahramnya mahram muakkad. Kaitannya dengan aurat dan lain sebagainya berlaku sama. Ya seperti halnya dengan orang atau perempuan yang bukan mahram. Jadi jangan sama adik tiri renang bareng, jalan-jalan bareng, gitu. Bukan mahram. Wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha, tidak boleh menikahi seorang perempuan plus juga dengan bibiknya, bibik dari bapaknya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, tidak pula menikahi seorang perempuan bersamaan juga menikahi bibik dari ibunya. Jadi ponaan sama bibik dinikah, yo seneng ponaane, yo seneng bibike. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab, menjadi mahram karena sebab persusuan yang dimahramkan atau yang diharamkan untuk dinikahi dari jalur nasab. Wa turaddul mar'atu, perempuan itu boleh dikembalikan setelah akad nikah. Ternyata baru konangan ada salah satu dari bi khamsati uyubin, salah satu dari 5 aib ini. Bil jununi, setelah dinikah baru ketahuan ternyata istrinya. Wal judami, judam itu penyakit kulit, warna merah, warna hitam, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Wal baros, kalau baros warna putih. Apa namanya biasanya kalau kulit putih itu? Apa penyakit apa namanya? Bukan panu loh ya. Albino. Albino namanya. Warrotaki, rotak itu farjinya si perempuan tertutup, terhalangi oleh daging. Jadi ada daging tumbuh yang menutupi farjinya. Wal koron, kalau koron sama, tertutup farjinya tapi yang menutupi tulang, bukan daging. Ini penyakit farji untuk kaum perempuan. Kalau yang dua terakhir ini kan baru konangan kan ketika setelah akad tentunya kan gitu. Tidak perlu saya detail dan rincikan lah. Wa yuraddur rajulu, sama halnya kalau ada seorang perempuan mendapati ternyata suaminya itu memiliki salah satu dari 5 aib ini, maka boleh dikembalikan. Artinya dikembalikan untuk apa? Dibatalkan pernikahannya, membatalkan pernikahan. Bi khamsati uyubin bil junun, yang pertama gila. Lagi konangan jebule edan. Wal judam sama tadi penyakit kulit. Wal baros sama tadi penyakit kulit warna putih. Wal jabbi itu apa? Maqtu'ud dzakar. Wal unnah, kalau unnah itu al ajzu anil wata'. Mana al-ajzu anil wata'? La yastati' qiyam. Wal unnah. Tafham la? Mboten saged ngadeg. Itu al unnah itu. Naktafi bihada, insyaallah nastamir fi as-sadaq biman al-mahar, pembahasan tentang mahar. Insyaallah kita baca nanti pekan yang akan datang. Begitu ya, wafillah.
Syahadani wa rasyadakum ta'ala. Masih banyak ini pembahasan tentang nikah. Ya mungkin fikumus soal awal istifsar, awal istibyan. Tafadhal kalau ada. Ya. Apakah perempuan yang zina di luar nikah itu disebut janda juga? Secara teori ya. Secara teori ya, karena dia kan keperawanannya hilang karena watak. Itu alam. Karena di sini tidak disebutkan watin halal. Kecuali kalau disebutkan watin halal, artinya kan janda itu ya disandang hanya oleh mereka yang sudah akad nikah. Kan tetapi karena lafalnya hanya watak, berarti kan watak walaupun di luar nikah ya berarti statusnya dalam fikih dianggap sebagai sayyib, bukan bikr. Nah, itu. Beda kalau hilang keperawanannya bukan karena watak, itu kan naik sepeda atau apalah, itu kan renang tiba-tiba kecocok karang atau apa gitu misalkan dan lain sebagainya. Yang pasti sebabnya bukan karena watak. Karena makanya kan biasanya kalau mau akad nikah, pas zaman saya sih 3 tahun yang lalu, berarti 4 tahun yang lalu, itu sebelum akad itu dipanggil dulu sama KUA, ditanya, dipastikan iki lanang tenan apa ora, wedok tenan apa ora, sik Joko tenan apa ora, sik perawan tenan apa ora, gitu ditanya sama KUA kan gitu. Walaupun nggak sampai diperiksa gitu, ndak diperiksa, maksudnya masih betul-betul Joko, masih betul-betul perawan apa ndak sampai diperiksa seperti itu. Tapi kan setidaknya itu salah satu di antara program yang untuk memastikan itu tadi betul-betul masih ini apa enggak. Dan enggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak ya. Kalau sebelum nikah tuh biasanya nanti ada periksa dulu ke puskesmas. Jadi ada surat caten namanya, caten atau capem, calon pengantin, calon pengantin. Ada yang nyebutnya caten, ada yang nyebutnya capeng. Itu nanti di puskesmas diperiksa, dilaborat, punya riwayat penyakit apa kan itu. Itu kan diantara apa ya, usaha barangkali usaha pemerintah supaya pernikahan itu ya kalau memang ada penyakit menularnya, ada apanya gitu kan, pasangannya tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa lagi? Nenek tiri sama, ibu tiri nenek tiri ke atas sama. Ada lagi? Ingat, sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Kalaupun mungkin ada di rumah, ada di lingkungan, ada di masyarakat, itu dianggap seperti adik, seperti kakak ya. Kita sebagai orang yang tahu, yang belajar, yang ngerti, sudah sinau, sudah ngaji ya, setidaknya kita harus ada perbedaan sikap dengan orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kan ya, sepupu dianggap adik dhewe kan, jak dolan, jak renang, jajak kis, dirongkal rangkul kan, gendang-gendong kan gitu. Padahal sudah bukan balita lagi. Nek balita digendong wajar ya. Sudah SMA digendong-gendong buat apa? Gitu. Hati-hati. Begitu. Kalau tidak ada lagi, masih ada. Satu lagi kalau ada. Rocky diem-diem aja ini Rocky. Ya sudah kalau tidak ada. Astaghfiru minkum katsiran. Nah tatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.